Leonardo Cianciulli ha ucciso. Credeva così di placare gli spiriti maligni che dovevano, secondo la profezia di una fattucchiera, ucciderle i figli. La legge mi ha condannato. E che mi importa della sua condanna? 30 anni l'ergastolo e la fucilazione. Halo guys, welcome back to Chemistry, cerita misteri bareng Putri. Hai guys, gimana kabarnya kalian semua penonton-penonton setia Chemistry? Karena nggak kerasa kita udah setahun ya nggak ketemu, karena terakhir aku upload itu pas tahun 2022 dan sekarang udah 2023. Oke, kita langsung aja ke topik pembahasan video kali ini. Kalian ada yang pernah dengar nggak sih mengenai kisahnya Leonardo Cianciulli? Atau mungkin di antara kalian justru kenal sama orangnya? Nah, kalau kalian belum tahu siapa sih si Cianciulli ini, jadi Leonardo Cianciulli ini merupakan seorang wanita kelahiran tanggal 18 April tahun 1894 di Montella, Avellino, Italia. Nah, menurut cerita yang aku dapat, Leonardo Cianciulli ini tuh lahir dari seorang ibu yang mempunyai permasalahan di masa mudanya. Di mana ibunya Cianciulli yang bernama Emilia ini itu pernah mengalami suatu kejadian pelecehan gitu, dan pada saat itu ibunya Cianciulli ini dipaksa untuk menikahi si pelaku pelecehan tersebut. Jadi sehingga lahirlah Cianciulli gitu. Nah, di mana sang pelaku yang melecehkan ibunya Cianciulli ini bernama Mariano Cianciulli, yang sekarang ini tuh merupakan ayahnya Cianciulli. Jadi kenapa si ibunya ini dipaksa untuk menikahi sang pelaku tersebut? Karena memang kehamilan si ibunya itu sudah tersebar luas di masyarakat. Untuk menutupi rasa malu tersebut, jadi si ibunya dipaksa untuk menikahi Mariano Cianciulli. Keluarga Cianciulli ini hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat mengenaskan. Hingga akhirnya ayahnya Cianciulli yang bernama Mariano Cianciulli itu pun meninggal dunia, dan tak selang lama ibunya pun kembali menikah. Namun pasca pernikahan ibunya yang kedua itu tidak membuat kondisi keuangan keluarga Cianciulli ini semakin membaik. Justru keadaan semakin parah karena Cianciulli ini kerap kali sering disiksa oleh sang ibu, hingga membuat dirinya sempat mencoba untuk bunuh diri beberapa kali. Dan saat dewasa pun Cianciulli itu memiliki kisah asmara yang sedikit kurang menyenangkan, di mana Cianciulli ini memutuskan untuk menikahi seorang pria yang ia cintai namun tanpa restu kedua orang tuanya. Alasan sang ibu tidak memberikan restu Cianciulli untuk menikahi sang kekasih karena si ibunya ini udah punya calon nih buat si Cianciulli, di mana calonnya itu sesosok pria yang kaya raya. Namun Cianciulli itu menentang, dia tetap bersikeras ingin menikahi pria pilihannya, yaitu pria yang ia sayangi yang bernama Rafael Pansardi, di mana Rafael Pansardi ini usianya jauh lebih tua dibanding Cianciulli. Apalah arti usia? Karena cinta itu buta guys, tidak memandang faktor usia. Nah, karena Cianciulli ini udah menentang sang ibu, akhirnya ketika menikah ia selalu merasa bahwa pernikahannya ini telah dikutuk oleh sang ibu. Kenapa Cianciulli merasa bahwa pernikahannya itu dikutuk? Karena selama menjalani pernikahan bersama Pansardi, Cianciulli ini merasa kayak perekonomiannya itu sangat-sangat drop. Karena penghasilan sang suami yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk pindah ke kota lain, yaitu ke kota Lauria pada tahun 1921. Pada saat itu, Cianciulli ikut bekerja untuk turut serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun kehidupannya Cianciulli ini justru semakin suram setelah Cianciulli masuk penjara karena kasus penipuan. Nah, setelah Cianciulli ini bebas dari penjara, akhirnya Cianciulli dan suaminya pun memutuskan untuk kembali pindah ke kota yang bernama Lesdonia di Avellino, Italia. Namun setelah pindah, apa yang diharapkan Cianciulli justru tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi awalnya dia memilih untuk pindah-pindah itu kali aja gitu nasibnya akan berubah menjadi lebih baik. Tapi setelah Cianciulli pindah ke Lesdonia, justru ia pun tertimpa bencana, yaitu gempa bumi yang melanda pada saat itu pada tahun 1930 hingga menyebabkan rumahnya hancur tak tersisa. Lalu setelah itu Cianciulli pun memutuskan untuk kembali pindah ke kota lain, yaitu kota Correggio. Jadi si Cianciulli ini pindah-pindah karena berharap kali aja bisa merubah keadaan nasibnya menjadi lebih baik gitu. Nah, pada kota kali ini ternyata sesuai ekspektasinya Cianciulli, di mana kondisi ekonominya pada saat itu mulai membaik ketika Cianciulli tinggal di kota Correggio ini. Bahkan Cianciulli pun sampai mampu
membuka usaha sendiri, yaitu usaha toko sabun. Nah, for your information aja, ternyata Xian Shuli ini selama menikah dengan Pan Serdi, dia sudah mengalami 17 kehamilan. Namun, sayangnya ketiga anaknya itu telah meninggal dan 10 anak lainnya itu meninggal juga karena menderita penyakit di usia yang masih belia gitu. Nah, otomatis kan dari 17 itu 10 meninggal karena sakit di usia muda, yang 3-nya juga udah meninggal sama, sisa 4 dong berarti ya. Nah, 4 anaknya ini, otomatis Xian Shuli ini jadi overprotective banget dong sama anak-anaknya. Dia takut kalau keempat anaknya ini malah meninggal juga gitu. Jadi dia benar-benar menjaga anak tersebut dengan penuh hati-hati banget. Nah, dari 17 kehamilan Xian Shuli ini, kan 13 anaknya itu meninggal. Ternyata kematian anak-anak Xian Shuli ini juga sebelumnya pernah diramalkan oleh seorang peramal, yang dimana sebelum menikah Xian Shuli itu mendatangi peramal tersebut, yang dimana peramal itu mengatakan kalau Xian Shuli ini menikah, maka dia akan memiliki anak yang selalu saja meninggal di usia muda, dan itu tuh terbukti. Tambah lagi si Xian Shuli ini emang tipikal cewek yang percaya banget sama tahayul, astrologi, dan semacam ilmu-ilmu garis tangan kayak gitu. Jadi tambah udah mah percaya sama tahayul, terbukti lagi di pernikahan dia bener gitu ramalannya, jadinya makin percaya lah si Xian Shuli ini. Nah, dengan dasar kepercayaannya itu, Xian Shuli pun dengan susah payah dan berusaha menjaga keempat anaknya ini, gimana caranya supaya anak ini tuh jangan sampai meninggal lagi gitu. Tambah lagi rasa khawatir Xian Shuli ini semakin menjadi-jadi ketika putra tertuanya yang bernama Giuseppe Pan Serdi itu ternyata ditunjuk untuk menjadi bagian dari Angkatan Darat Italia pada saat terjadinya Perang Dunia II. Nah, menurut pandangan dan kepercayaannya Xian Shuli, salah satu cara untuk melindungi sang anak adalah dengan cara mengorbankan nyawa manusia. Jadi entah dapat ilmu atau ilham dari mana si Xian Shuli ini sampai bisa memutuskan bahwa untuk menyelamatkan anaknya, yaitu dengan mengambil nyawa orang lain, maka nyawa tersebut ditumbalkan gitu kali ya kepada anaknya, agar anaknya bisa lebih panjang umur. Nah, akhirnya Xian Shuli ini memutar otak dong, berpikir keras gimana caranya supaya bisa menyelamatkan anaknya dengan memberikan nyawa orang lain untuk menyelamatkan anaknya. Mikir dong gimana caranya, gimana. Nah, karena hobinya Xian Shuli ini yang sangat gemar sekali mendatangi paranormal, akhirnya dia gunakanlah hobinya tersebut sebagai inspirasi dia untuk mengelabui para korbannya. Di mana si Xian Shuli ini menjebak para korbannya dengan cara menjadi seorang peramal dan sebagai penyalur pekerjaan. Nah, ketiga korbannya tersebut dikelabui dengan diberikannya ramalan-ramalan palsu mengenai nasib mereka, dan juga ketiga korbannya ini diiming-imingi untuk mendapatkan pekerjaan. Mulai dari sinilah kisah pembunuhannya dimulai. Ada 3 korbannya, yaitu yang pertama Faustina Setti, yang kedua Francesca Soavi, dan yang ketiga yaitu Virginia Sassiopo. Nah, jadi sistemnya itu si Xian Shuli ini akan melakukan peramalan kepada para korbannya sesuai permintaan kliennya. Jadi misalkan si korbannya ini minta ramalin jodoh dong gitu, teh Xian Shuli gitu ya, ramalin jodoh dong, oh iya boleh diramalin gitu, diramalin kayak gitu. Jadi sesuai permintaan para kliennya. Hingga akhirnya Xian Shuli pun memberikan solusi atas ramalannya tersebut kepada ketiga kliennya ini, dan meminta ketiga kliennya ini untuk pindah ke kota lain untuk mendapatkan nasib yang lebih baik. Namun saat ketiga korbannya ini akan pergi dan pamit, Xian Shuli justru memberikan para korbannya ini minuman anggur sehingga membuat para korbannya pingsan. Setelah berhasil membuat para korbannya ini mabuk dan tidak sadarkan diri, mulailah pada saat itu Xian Shuli pun mengeksekusi para korbannya. Di mana Xian Shuli ini membunuh dan memotong-motong tubuh para korbannya menggunakan kapak dan pisau daging menjadi beberapa bagian. Badan korbannya itu katanya dia potong menjadi 9 bagian, di mana potongan tubuh tersebut ia kuliti terlebih dahulu lalu ia ambil dagingnya.
Lalu kemudian Xian Suli merebusnya dengan campuran berbagai macam bahan untuk membuat sabun hingga mengental. Potongan tubuh ini Lia masukkan ke dalam panci, lalu ia campur dengan 7 kilo kaustik. Jadi kaustik ini semacam bahan campuran untuk membuat sabun. Nah, setelah bahan tersebut dicampur, lalu si Xian Suli ini mengaduk bahan tersebut hingga mengental menjadi bubur. Lalu setelah mengental, ia pun mencetaknya menjadi sabun untuk dijual. Dan jadilah sabun kecantikan Xian Suli. Selain itu, ia juga menampung darah para korbannya di dalam baskom. Bukan buat dibuang loh, tapi untuk dibuat campuran adonan kue. Jadi, tepung gula, susu, telur, coklat, dan margarin itu dicampurkan untuk menjadi adonan kue bersama darah tersebut. Kue tersebut lalu ia bagikan kepada orang-orang dan sisanya juga dimakan oleh keempat putranya termasuk Giuseppe dan dimakan oleh Xian Suli sendiri. Namun aksinya pun mulai terungkap setelah keluarga dari salah satu korbannya ini mulai mencurigai kehilangan anggota keluarganya. Hingga akhirnya Leonardo Xian Suli pun berhasil ditangkap sebelum dia melakukan pembunuhan yang keempatnya. Saat ditangkap, Xian Suli sempat menyangkal bahwa ia itu telah melakukan pembunuhan. Namun, Xian Suli tidak bisa mengelak lagi ketika polisi berhasil menemukan beberapa barang bukti seperti ember dan baskom yang terdapat bekas sisa darah dan bau busuk di dalamnya. Hingga akhirnya pada tahun 1946, pengadilan pun menetapkan bahwa Xian Suli ini bersalah karena telah melakukan 3 kali pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun. Selain itu, Xian Suli juga diharuskan dirawat di rumah sakit jiwa selama 3 tahun. Hingga akhirnya pada 15 Oktober tahun 1970, Xian Suli dikabarkan meninggal di usia 79 tahun karena menderita pitam otak. Ia meninggal di tahanan wanita di Pozzuoli. Dan kisah pembunuhan ini pun menjadi viral di Italia. Karenanya, semua barang bukti dari kasus tersebut seperti pisau, kapak, kuali, ember, segala macam yang ia lakukan pada saat pembunuhan itu disimpan di Museum Kriminologi di Roma, Italia. Oke, itulah kisah mengerikan mengenai pembunuhan sadis yang dilakukan oleh Leonardo Xian Suli. Menurut pendapat kalian, gimana sih mengenai cewek yang satu ini? Karena selain membunuh, kok bisa kepikir gitu dia sampai niat bikin daging para korbannya itu buat sabun gitu. Faedahnya apa gitu kan? Oke, sedikit amanat yang bisa kita petik dari kisah Xian Suli ini yaitu setiap orang memang memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Tapi jika kepercayaan tersebut kita rasa berada di luar norma, di luar agama. Namun ketika kepercayaan yang kita dapat itu justru kita rasa kok kayaknya hal ini tuh di luar norma ya, kok kayaknya hal ini tuh di luar dari pengetahuan agama kita ya gitu. Nah, ketika kalian menemukan hal-hal demikian, jangan langsung percaya dan mengambil semua kepercayaan tersebut mentah-mentah tanpa dicerna terlebih dahulu secara logika gitu. Jangan sampai kayak si Xian Suli ini ketika dia mempercayai tahayul, percaya banget sama tahayul sampai akhirnya dia menghalalkan segala cara untuk memenuhi dan melengkapi kepercayaannya tersebut gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Setiap orang memang memiliki kepercayaan yang beragam, tapi kita juga harus pintar-pintar memfilter kepercayaan-kepercayaan tersebut kalau sekiranya hal-hal itu di luar nalar dan di luar norma keagamaan, kalian berhak menolak. Oke, demikian cerita tentang pembunuhan sadis Leonardo Xian Suli. Kalau kalian suka videonya, kalian boleh klik tombol like-nya dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Kalian juga bisa klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan notifikasi loncengnya supaya nanti kalian tahu kalau aku upload video baru, jadi nanti ada notifikasi Chemistry is coming gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. See you next time. Bye-bye.